فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأرسل إلينا محمدا خير الأنام وأنزل عليه القرآن خير الكلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد. Bapak Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dengan cerita sedikit. Suatu ketika datang utusan dari 4 perkampungan atau dari 4 kabilah di sebuah perkampungan yang bernama perkampungan Bani Sulaim. Kabilah tersebut adalah dari kabilah Ri'lin, kabilah Usayyah, kabilah Zakwan, dan kabilah Lihyan. 4 kabilah ini mengirimkan delegasi mereka untuk berangkat ke ibu kota, ke arah Madinah Al-Munawwarah, tempat domisili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkampungan Bani Sulaim ini, kalau kita lihat di peta, itu ada di arah tenggara dari kota Madinah. Ya, agak sedikit menuju kota Taif. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan dibayangkan perjalanan saat itu cepat. Saat itu media transportasi sangat terbatas, hanya antara dua, memakai kendaraan binatang atau dengan berjalan kaki. Kisaran 1 bulan lah baru sampai ke kota Madinah. Sampai di sana mereka menyatakan keislaman, bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sangat senang. Karena sekedar informasi, dulu Nabi SAW itu pernah dipersekusi, ditolak mentah-mentah di kota Taif. Ketika beliau hendak berdakwah ke sana, sebelum beliau hijrah ke Madinah, saat itu beliau berharap sebagai putra daerah Taif, karena beliau pernah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah di kota Taif, maka beliau berharap akan diterima dakwah di sana. Namun ternyata Nabi SAW malah dilempari, ditimpuki dengan batu. Bahkan anak-anak pun juga diperintahkan untuk menimpuki Nabi SAW. Dan betapa sedihnya Nabi SAW saat itu, yang hanya bersama dengan Zaid bin Harithah, putra adopsi beliau, putra angkat beliau. Ketika itu Nabi SAW dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah, itulah kondisi di mana Nabi SAW paling berat, mengalami hal yang paling pahit, dan itulah duri yang paling tajam yang pernah beliau rasakan di medan dakwah beliau. Pernah Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasul, adakah pengalaman pahit yang lebih berat dibandingkan engkau ketika perang Uhud?" Dan saat itu perang Uhud, Nabi SAW itu luka-luka, bagian pelipis beliau berdarah, gigi beliau ada yang retak, dan saat itu di bagian pipi beliau itu menembus ring besi dari baju beliau, baju zirah beliau. Saking dahsyatnya medan pertempuran saat itu. Dikira Sayyidah Aisyah itulah pengalaman paling pahit Nabi SAW. Namun kata Nabi SAW, tidak. Ketika perang Uhud mungkin fisikku boleh sakit, tapi hatiku biasa-biasa saja. Ya. Namun ketika di Taif aku berdakwah ke sana bersama dengan Zaid bin Harithah, aku ditolak mentah-mentah oleh mereka, sakit sekali hatiku. Itulah pengalaman yang paling pahit yang aku rasakan di medan dakwah. Kemudian kata beliau, keluar dari kota Taif tidak berapa lama datang malaikat menjaga gunung, yang mana ada 2 gunung yang mengapit kota Taif. Yang satu namanya Gunung Qu'aiqi'an, yang satu Gunung Abu Qubaish. Malaikat ini berkata kepada Nabi SAW setelah mengucapkan salam kepadanya, "Ya Rasulullah,
In syi'ta, jika engkau berkehendak, jika engkau mau, an utbiqu alaihimul akhsyabain. Ini dua gunung siap untuk aku angkat dan timpakan kepada mereka. Ini dua gunung siap untuk aku pindahkan, aku himpit mereka dan binasakan mereka. Kata malaikat penjaga gunung begitu. Namun kata Nabi SAW tidak. Karena Nabi SAW itu simbol rahmat dan simbol kasih sayang. Ya, inilah penolakan dari penduduk Taif terhadap Nabi SAW, dan tidak lama setelah itu Nabi dihibur dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun ketika datang ini dari perkampungan Bani Sulaim kepada Nabi SAW, maka Nabi sangat bahagia. Ternyata ada hikmah di balik ujian yang dahulu itu. Maka Nabi SAW menerima syahadat mereka, dan ketika mereka memohon izin kepada Nabi SAW agar dikirimkan bersama mereka orang-orang yang mampu mengajarkan Al-Quran kepada mereka, yang bisa menjadi imam sholat di masjid mereka, maka Nabi berikan kader terbaik beliau. Nabi berikan aset paling berharga beliau, yaitu 70 orang penghafal Al-Quranul Karim, yang disebut dengan Al-Qurra. Al-Qurra itu kalau istilah di zaman Nabi dengan zaman kita beda, Pak. Kalau kita itu qori, orang yang pandai membaca Al-Quran, bacaannya indah. Tapi Al-Qurra di zaman Nabi SAW yang disebut dengan qori, dan bentuk pluralnya adalah Al-Qurra, itu adalah orang yang betul-betul bisa membaca Al-Quran seperti Nabi SAW, persis, dengan ilmu tajwidnya, mengetahui isi ayatnya, mampu mentadaburi dan menghayati maknanya, dan juga mereka tahu tentang halal dan haram di dalamnya. Sehingga bisa kita katakan yang disebut dengan qurra itu adalah pakar tafsir dan juga pakar halal haram, alim ulama yang ada di zaman sahabat dulu. Dan kata para ulama, di antara Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau berkata, sahabat Nabi yang jumlahnya ratusan ribu itu, jika dibandingkan dengan ulama mereka, itu hanya sekitar 100 orang lebih. Bayangkan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, jumlah sahabat Nabi kisaran 124 ribu jumlah mereka. Ya, taruhlah 124 orang di antara mereka itu yang disebut dengan Al-Qurra. Jadi sekian persen yang sangat kecil sekali. Inilah aset terbaik Nabi SAW, kader terbaik beliau yang paling berharga beliau kirimkan bersama mereka. Tapi tak diduga-duga, sangat tidak diduga-duga, sampai di Bi'r Ma'unah, tiba-tiba 70 orang ini dibantai habis, dibunuh oleh mereka. Nabi dikhianati, Pak. Ya, ternyata mereka murtad, tidak sungguh-sungguh ingin masuk ke dalam agama Islam, dan ternyata mereka menghendaki keburukan terhadap Nabi SAW, dan mereka membantai 70 orang penghafal Quran, kader terbaik Nabi, dan itu aset yang paling berharga milik Nabi SAW. Maka Nabi sangat bersedih saat itu, melebihi kesedihan ketika beliau ditinggal Sayyidah Khadijah, melebihi kesedihan ketika beliau ditinggal wafat oleh Abu Thalib, melebihi kesedihan beliau ketika ditinggal wafat oleh para sahabat yang sangat dekat kekerabatannya dengan beliau. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 1 bulan melakukan satu ritual yang baru pertama kali dirasakan oleh sahabat. Ritual apa itu? Ritual yang disebut dengan kunut, dan saat itu disebut dengan kunut nazilah. Nazilah itu artinya musibah, malapetaka, ujian. Karena malapetakanya saat itu adalah Nabi dikhianati, dan sahabat terbaiknya 70 orang dibantai habis semua. Maka Nabi saat itu kunut selama 1 bulan. Karena Nabi SAW mengirimkan detasemen khusus, densus untuk mengejar mereka. Dan pengejaran itu berlangsung selama 1 bulan. Maka selama 1 bulan, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam kitab-kitab hadis yang sahih seperti Al-Bukhari dan Imam Muslim, di situ dijelaskan, qanata Rasulullah SAW syahran. Rasul kunut selama 1 bulan. Di riwayat Imam Muslim disebutkan itu mutatabi'an, berturut-turut tidak henti. Fi dhuhri, di salat zuhur, wal asri, di salat asar, wal maghribi, di salat maghrib, wal isya'i, wal fajr. 5 salat wajib beliau selalu akhiri dengan kunut yang disebut kunut nazilah. Apa yang beliau baca? Yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab. Beliau mendoakan kebinasaan dan kecelakaan dan laknat bagi perkampungan Arab, yaitu Bani Sulaim.
Kata Anas, itu bagi Ri'il, kabilah Ri'il, Usayyah, kabilah Usayyah, Zakwan, dan Bani Lihyan. Kata Sayyidina Anas bin Malik, summa tarokah, setelah 1 bulan Nabi meninggalkannya. Ya, inilah yang disebut dengan syariat qunut nazilah, yang sepertinya 2 tahun lalu awal pandemi ini sempat populer di negeri kita, betul gak? Ya, dibaca salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, kemudian kata Anas, setelah mereka dibinasakan, dan diantara doa Nabi SAW, Allahumma al'an fulan, disebutkan langsung nama orang-orangnya. Karena Nabi masih ingat mereka bersyahadat di depan beliau. Maka Nabi tahu orang-orangnya siapa. Nabi berdoakan kebinasan dan laknat bagi personal-personalnya. Dan Nabi juga mendoakan keselamatan. Allahumma anji al-Walid bin al-Walid. Ya, beliau mendoakan di antara 70 penghafal Quran itu, ya, semoga diselamatkan Al-Walid bin Al-Walid, itu sahabat Nabi yang mulia. Semoga juga diselamatkan siapa lagi, Salamah bin Hisham, ini juga sahabat Nabi penghafal Quran di antara 70 orang tersebut. Allahumma anji, Allah selamatkan juga siapa? Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah, ya Allah selamatkanlah. Kemudian Nabi SAW tambahkan lagi, Allahumma shdud wa ta'ataka ala mudar waj'alha sinina kasini Yusuf. Ya Allah, keraskanlah siksamu terhadap mereka semua itu, dan timpakanlah mereka itu musim kemarau dan paceklik sebagaimana dulu engkau telah menimpakan kemarau dan paceklik di zaman Nabi Yusuf. 7 tahun berturut-turut itu zaman Nabi Yusuf. Ya, maka doa Nabi ini mustajab nggak Pak? Mustajab nggak? Mustajab. Mati mereka semua, binasa mereka semua. Namun kenapa Nabi hentikan 1 bulan? Ternyata Nabi ditegur oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tidak pantas seorang Nabi sebagai simbol rahmat itu berlama-lama untuk mendoakan kebinasaan. Maka beliau diturunkan firman Allah, Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 128, yang bunyinya, laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Yang artinya, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu wahai Muhammad, apakah mereka mau bertaubat ataukah mereka mau diazab oleh Allah, karena sesungguhnya mereka itu hamba Allah yang zalim. Maksud ayat ini adalah, sudah cukup hentikan wahai Muhammad doa kebinasaan tersebut, karena bukan engkau yang pantas menghakimi. Urusan Allah mau mengazab mereka atau tidak, itu cukup sudah selesai. Maka Nabi tinggalkan. Dengan riwayat ini, maka jumhur ulama mengatakan bahwasannya Nabi SAW sudah meninggalkan kunut nazilah, dan itu menjadi syariat bagi kita semua ketika di kondisi yang mirip seperti Nabi SAW itu untuk melakukan kunut nazilah. Kondisi di mana kaum muslimin tertindas, seperti saudara-saudara kita di Palestina ketika diserang Masjidil Aqsa. Ya, saudara-saudara muslimin kita di mana? Di Xinjiang, Cina, di Myanmar, Burma, bahkan mungkin di negeri kita bisa terkoneksi langsung dengan mereka karena kita ini ibarat satu tubuh dengan kaum muslimin. Lintas benua, lintas negara, lintas suku, dan lintas ras. Sepanjang mereka bersyahadat menyatakan Allah itu Tuhan yang satu, mereka sepanjang itu adalah saudara kita, dan kita berkewajiban untuk mendoakan mereka. Maka paling tidak seminimal dengan kunut nazilah. Begitu juga dengan pandemi itu bisa kita lakukan, dan berbagai contoh-contoh lain yang bisa disamakan kita melakukan kunut nazilah. Namun kata jumhur ulama, Nabi meninggalkan total bahkan di waktu subuh. Maka itulah kenapa mazhab Hanafi, ya, mazhab Hambali, dan umumnya mazhab Maliki itu mengatakan kunut subuh sudah tidak lagi disyariatkan karena Nabi sudah menghentikan. Tapi mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i menemukan dalil yang menguatkan justru Nabi menghentikan nazilahnya saja. Nazilah itu doa keburukannya, laknatnya, doa kebinasaannya. Namun isi doa kunut itu sendiri masih Nabi panjatkan di waktu sholat subuh. Ya, Imam Syafi'i mendapatkan jalur-jalur hadis lain yang tidak ditemukan oleh ulama-ulama mazhab lain,
Di antaranya yang kalau kita cari sekarang itu ada di kitab Imam Ahmad, Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi, itu dituliskan di sana dari sahabat yang sama Anas, dan Ibnu Abbas juga menguatkan, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi masih terus melakukan kunut di waktu sholat subuh sampai beliau wafat. Maka dengan hadis ini Imam Syafi'i pegang juga agar tidak mengambil sebagian hadis dan menolak hadis yang lain. Maka hadis ini juga beliau ambil, dan ditambah dengan kepakaran beliau terhadap bahasa Arab, beliau menyampaikan kata-kata Anas summa tarakahu, kemudian Nabi tinggalkan, itu bukan meninggalkan kunut seutuhnya, tapi yang Nabi tinggalkan hanya doa keburukan, laknat dan kebinasaannya saja. Buktinya apa? Teguran dari Allah dengan ayat tadi yang kita sebutkan. Maka itulah kenapa di negeri kita sebagian masjid, sebagian kelompok itu bersikeras, bersikukuh dan mengatakan sunnah muakkadah ketika salat subuh dilakukan kunut subuh. Ya, mazhab Syafi'i ini. Ya, apalagi di negeri kita mayoritasnya mazhab Asy-Syafi'i, maka tidak akan asing dengan kunut subuh. Namun kalau mau boleh objektif, ya, dan melihat betul dan meneliti betul, sesungguhnya kalau mau ditanya mana yang mayoritas di antara imam mazhab, mereka menyatakan kunut subuh sudah dinasakh hukumnya, sudah dihapus. Oke, kita selesai pada urusan tentang kunut subuh. Ya, jadi sekarang kita tahu Pak, kenapa ya mazhab Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah, bahkan sunnahnya muakkadah. Bahkan kalau yang sudah biasa melakukan itu dan ia lupa dan ia ingat di akhir sholat, maka disyariatkan, dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, kita menjadi tahu juga sujud sahwi itu tidak hanya wajib sholat yang ketinggalan, tapi sunnah sholat pun juga pantas untuk menambal kekurangan pada sholat kita. Tapi kalau rukun sholat tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Bacaan Al-Fatihah ketinggalan, maka kita dianggap belum satu rakaat. Kalau kita ingat di rakaat yang kedua, ya anggap saja rakaat kedua itu masih rakaat satu. Ketika ruku ketinggalan, ya, ketika tasyahud akhir, ketika bersalawat kepada Nabi SAW itu tidak dilakukan, itu kan rukun-rukun salat, tidak bisa direvisi dan ditambal kekurangan itu hanya dengan sujud sahwi. Namun selain rukun bisa ditambal dan direvisi, diperbaiki salat yang ada kekurangan tadi dengan sujud sahwi. Namun yang kita bahas saat ini lebih detailnya adalah kunut witir yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, ada lagi namanya kunut witir. Mendapatkan kita kesimpulan tentang kunut witir ini dari sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh cucu beliau yang bernama Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Al-Hasan cerita, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri. Ya, Nabi dulu pernah mengajarkan aku beberapa doa-doa dengan kalimat-kalimat yang indah, yang pantas untuk aku baca di kunut witir. Namanya saja kunut witir, Pak. Berarti dilakukan ketika salat witir. Ya, kita tadi sudah selesai kunut nazilah dan kunut subuh. Ternyata ada lagi namanya kunut witir. Berarti jumlah kunut ada berapa, Pak? Ada 3. Dan masing-masing memiliki hukum yang independen. Walaupun asal katanya sama, kunut. Kunut itu artinya tunduk. Kunut itu artinya patuh. Artinya kunut itulah doa yang dibacakan dengan penuh ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Al-Hasan cerita, Nabi mengajarkan aku itu doa kunut witir, dan beliau bacakan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait, dan seterusnya. Kalau berjamaah berarti diganti Allahumma hdina fiman hadait. Karena Nabi sampaikan di antara pengkhianatan seorang imam ketika ia berdoa dengan doa untuk kebaikan pribadinya namun diaminkan oleh makmumnya, itu pengkhianatan, Pak. Maka kadang saya itu suka mengkoreksi beberapa pengajian yang diakhiri dengan doa, namun yang berdoa sendiri tidak paham sesungguhnya dia doa buat diri sendiri, Pak.
Contoh di dalam doanya dia ucapkan Rabbighfirli wali walidayya. Berarti kita cuma ngedoain dia dan orang tua dia saja. Kita aminkan. Harusnya Rabbanaghfir lana wali walidina. Ampuni kami semua yang ada di majelis ini dan juga ampuni kedua orang tua kami. Kata Nabi itu di antara pengkhianatan, Pak. Seorang imam ia berdoa untuk dirinya pribadi dan diaminkan oleh makmum. Maka hati-hati. Ya, Allahumma dina fi man hadait diganti. Ya Allah berikanlah kami hidayah dan seterusnya. Ya, ditambah lagi ada riwayat penguat dari ayahnya Al Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dia bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi SAW dulu, ya, itu membaca di akhir salat witirnya. Di akhir salat witir, kata para ulama yang dimaksud di kunut witir, yaitu bacaannya apa? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik, yang artinya, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari murkamu, aku berlindung dengan kemaafanmu dari hukumanmu dan azabmu, dan aku berlindung dari siksamu. La uhsi sana'an 'alaik, aku tidak mampu menyanjung-nyanjungmu dengan pujian yang pantas, karena sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji, yang pujian itu engkau sendiri yang paling mengerti. Kita katakan Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui yang lalu, yang saat ini dan yang akan datang. Pujian apapun yang kita alamatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap saja zat Allah jauh lebih mulia dan lebih terpuji dari pujian-pujian kita tadi. Ya. Nah, maka dua dalil ini menunjukkan adanya kunut witir. Pertanyaannya, di negeri kita ini ada keanehan. Keanehannya bagaimana? Orang yang tidak mau melakukan kunut subuh, kenapa ia tidak mau melakukan kunut witir? Karena kunut subuh memang diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua kubu tadi, mayoritas dan minoritas. Mayoritasnya adalah selain mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan kunut subuh sudah tidak ada lagi atau dihapus. Dan yang minoritas adalah mazhab Asy-Syafi'i. Ada juga Ibnu Hazm di dalamnya. Ada sebagian ulama Malikiyah juga yang menyunnahkannya, namun tidak sampai mengatakan muakkadah. Maka kelompok ini berselisih pendapat tentang kunut subuh. Namun kalau kunut witir, sepakat mereka ini disyariatkan. Kenapa orang yang tidak mau kunut subuh, dia juga tidak mau ikut kunut witir? Padahal kunut witir derajatnya lebih tinggi. Tidak diperselisihkan oleh para ulama. Dan yang aneh juga, kenapa orang yang biasa kunut subuh, dia tidak bersemangat untuk melakukan kunut witir? Padahal seharusnya yang biasa kunut subuh itu tidak asing lagi dengan kunut witir, dan kunut witir itu lebih kuat derajatnya dibandingkan kunut subuh. Sehingga kalau kita klasifikasikan, kita jadikan urutan, kunut nazilah itu nomor 1 yang disepakati oleh para ulama dan ijma namanya. Ijma itu konsensus, ya, dalil yang digunakan oleh para ulama setelah Al-Quran, As-Sunnah, maka berikutnya ijma para ulama dari 3 generasi. Generasi sahabat ada ulamanya, mereka sepakat. Generasi tabi'in ada ulamanya, mereka sepakat. Generasi tabi'ut tabi'in ada ulamanya, mereka sepakat. Maka ini disebut dengan ijma. Ya, tidak bisa dibantah ijma itu. Ya, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i sampai menukilkan firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 115 yang mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, yang artinya barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW dan mengikuti jalan selain jalannya kaum muslimin, kata Imam Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan ia menyelisihi jalan kaum muslimin adalah ia menyelisihi ijma. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan ia dalam kondisi tersesat, kata Allah. Ini diantara siksanya, diantara hukuman Allah di dunia, ia dibiarkan dalam kondisi tersesat, tidak mendapatkan hidayah Allah. Wa nuslihi jahannam, dan nanti dimasukkan ke neraka jahannam. Maka
tidak ada kaum muslimin yang seharusnya berani menentang dan menyelisihi ijma. Di antara ijma dari kaum muslimin dan para ulama sejak zaman dulu apa, Pak? Ya, pernikahan kontrak, nikah mut'ah itu sudah dilarang. Dulu memang diakui pernah ada, tapi sudah dihapus, dan itu ijma dari para ulama semenjak Ibnu Abbas telah meralat fatwanya. Aku sudah meralat dan sudah tidak lagi dihalalkan yang namanya nikah mut'ah. Maka kalau generasi sekarang masih ada yang menghalalkan nikah kontrak atau nikah mut'ah, berarti ia telah menyelisihi ijma. Nah, ini bahaya. Ya, derajat kedua tadi namanya kunut witir yang mayoritas ulama mengatakan disyariatkan. Bahkan di Arab Saudi, di Masjidil Haram, di Masjid An-Nabawi, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube channelnya, channel Al-Haram, itu akan kita saksikan di sholat tarawih sejak awal malam pertama mereka sudah kunut. Syekh Sudais baca kunut, Syekh Syuraim baca kunut, Syekh Bandar bin Balilah baca kunut, ya, Syekh Al-Mu'aiqali baca kunut, dan para masyaikh lain. Di Masjid Nabawi juga sama. Mereka kunut sejak awal tanggal 1 Ramadan. Pernah nggak melihat di masyarakat di beberapa masjid kunutnya setelah pertengahan Ramadan? Pernah nggak? Ya, di beberapa perkampungan biasanya begitu. Ya, nah kalau ini adalah mazhab Syafi'i. Ya, jadi semua sepakat kunut witir disyariatkan, namun teknis pelaksanaannya kapan? Ini sedikit ada perbedaan. Karena dalam mazhab Hambali dan mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, mereka mengatakan kunut witir itu dilakukan di seluruh salat witir. Walaupun di luar bulan Ramadan, di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, sepanjang kita salat witir, dan salat witir itu disunahkan setiap malam, bukan? Setiap malam, bukan? Maka sepanjang kita salat witir itu disunnahkan untuk diakhiri dengan kunut witir, baik sendirian maupun berjamaah. Ya, namun kalau mazhab Syafi'i mengambil satu dalil lagi yang disampaikan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, athar dari sahabat. Sepeninggal Nabi wafat, maka salat tarawih itu kan tidak dilakukan berjamaah. Di zaman Abu Bakar ingin untuk dikumpulkan kembali kayak dulu Nabi pernah salat berjamaah tarawih. Namun Abu Bakar tidak sempat, karena beliau hanya memimpin kaum muslimin 2 tahun 3 bulan. Beliau lebih disebutkan dengan yang lebih prioritas, yaitu adanya nabi palsu, adanya kelompok yang murtad, dan adanya gelombang penolakan dari zakat. Maka Abu Bakar fokus untuk memerangi 3 hal ini nih. Memerangi nabi palsu, memerangi orang-orang yang murtad, dan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Maka tidak sempat. Di zaman Umar baru sempat dikumpulkan kembali di Masjid Nabawi. Namun Umar berpikir, sholat tarawih dulu waktu zaman Nabi, Pak. Di malam 27 itu kan kata Abu Dzar, daripada Isya sampai kami khawatir nggak kebagian waktu makan sahur. Nah, kebayang, Pak, berapa jam tuh? Ya, kalau mau lihat itu di Jawa Timur sekarang. Ada itu, silakan dicek di YouTube. Di Jawa Timur itu ada 2 versi sholat tarawih. Ya, versi yang pertama, versi proklamasi, diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, 23 rakaat 8 menit, 7 menit. Wah, cepet banget itu, Pak. Ya. Tapi versi yang kedua, ternyata sholat yang paling lama juga ada di sana. Ya, 8 jam, Pak, selesai 3:30. Yang jadi imam itu adalah penghafal Quran terbaik, bacaannya bagus. Dulu pun juga nggak banyak yang mau ikutan. Sudah berlangsung sekitar 5 tahunan. Awal tahun pertama itu yang datang cuma 3 orang, 4 orang. Siapa, Pak, yang mau, Pak? Di masjid terdekat kita kalau ada pengumuman, hadirilah, ya, sholat tarawih pada Isya dengan imam siapa? Imam Masjid Istiqlal pun kalau dipanggil, tapi di situ dituliskan sampai jam 3:30. Kira-kira pada datang nggak? Ya, gempor itu, Pak. Orang beriman itu mendengar ayat Quran dibacakan itu bergetar hatinya. Seperti surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat kedua disebutkan, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau kita sekarang ini, Pak, bacaan Quran yang panjang bukan bergetar hati, bergetar kaki kita. Ya, kelamaan gitu. Ya. Maka di sana itu mulai mencontoh seperti Nabi SAW. Ya. Tapi Umar mengakui
Di zaman beliau itu sudah banyak tabi'in yang baru masuk Islam, bukan orang Arab. Mereka tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka keimanan mereka beda dengan sahabat. Dulu sahabat ingat, satu kali sholat Pak bisa 2 jam. 2 rakaat 2 jam Pak. Kebayang gak sih? Kita aja terawih, sepaket terawih 11 rakaat atau 2-3 aja selesai jam setengah 9. Ya kan? Jam 9 kurang seperempat baru selesai, itu udah batu-batu itu. Ya. Jam 9, oh hati-hati kalau imam yang berani-berani terawih sampai jam 9 di sebuah masjid. Ya, jamaahnya bilang ke DKM, jangan panggil itu ustaz lagi. Ya. Enggak ada adab, kata ibu, enggak ada adab dibilang gitu, Pak. Ya, begini di masyarakat kita, Pak. Kita akui iman kita memang sudah lemah. Ya, maka yang luar biasa kata Ubay bin Ka'ab, Umar pun merubah formasi sholat. Yang awalnya 2, 2, 2, 2, 3. Jumlahnya 11. Ya, kayak formasi sepak bola. 2, 2, 2, 2, 3. Jadi backnya cuma 2, Pak. Nah, dirubah oleh Umar. Yang biasanya satu kali sholat bisa 2 jam, maka usahakan 2 jam ini bisa 2 kali sholat. Jadi durasi panjangnya sama kayak Nabi, tapi istirahatnya lebih banyak. Maka beliau jadikan double. Makanya itulah awal mula sholat 23 rakaat itu di zaman Umar. Karena bayangkan Pak, udah capek-capek 1,5 jam kita berdiri Pak. Kebayang nggak kalau tiba-tiba kita kebelet pipis Pak? Aduh, gimana coba? Mau bertahan takut keluar, ya? Mau ngebatalin sudah 1,5 jam lama berdiri, ya kan? Maka untuk menghindari hal seperti itu dan menghindari jamaah pada kabur dari masjid, maka Umar bikin rokaatnya ditambah. Karena para sahabat memahami intinya bukan rokaatnya Pak sholat tarawih itu. Intinya adalah semakin lama kita sholat, semakin banyak kita isi di malam Ramadan itu dengan sholat, maka semakin bagus. Ya, jadi yang 11 rokaat sampai jam 12 itu lebih baik daripada yang 23 sampai jam setengah 9. Ya, kenapa? Yang dilihat durasi panjangnya sholat. Itu intinya. Maka Umar rubah jadi 23. Dan kata Ubay, Umar memerintahkanku setelah lewat setengah Ramadan untuk kunut witir di malam ke-16. Maka itulah mazhab Syafi'i mengambil ini sehingga mereka menyunnahkan kunut witir itu baru dibaca di malam ke-16 Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, inilah saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian semuanya untuk menghidupkan sunnah ini kembali yang sudah banyak ditinggalkan oleh kita semua kaum muslimin di Indonesia. Padahal sesungguhnya di belahan dunia lain kaum muslimin kebanyakan mereka di salat witir mereka selalu kunut witir. Semoga ini semua bisa kita tularkan di masjid-masjid terdekat kita. Semoga ini semua bisa kita hidupkan kembali sunnahnya sehingga kita mendapatkan keutamaan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ketika ada orang lain yang mengerjakan, maka pahala dia mengalir kepada pahala kita karena kita yang sudah menuntun dia untuk melakukan kebaikan tersebut.